One, two, three, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Ingat tepuk semangat dulu ya. Semangat pagi, 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 pagi. Sehat, cerdas, bahagia, luar biasa. Allahu Akbar. Kelas 9 yang sangat ibu cintai. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk hari ini materi yang akan dipelajari adalah tentang anak-anakku semua. Setelah kalian mempelajari tentang struktur dan fungsi sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan serta gangguan atau kelainan yang menyertainya, sekarang kita akan mengenal sistem reproduksi pada tumbuhan. Sebelum kita mengenal sistem reproduksi pada tumbuhan, kalian harus tahu dulu ciri tumbuhan yang sudah dewasa itu apa ya? Apakah sama seperti manusia? Kalau manusia kan bisa kelihatan. Nah, kalau tumbuhan bagaimana? Untuk mengetahuinya, ayo kita pelajari materi ini dengan semangat. Bisakah kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan ini? Ayo temukan jawabannya di sini. Nah, setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat memenuhi semua indikator yang ada di hadapan kalian. Reproduksi adalah menghasilkan individu baru yang sejenis dengan induk. Jadi kalau mangga menghasilkan mangga lagi, singkong menghasilkan singkong. Nah, reproduksi pada tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu generatif dan vegetatif yang tanpa fertilisasi. Ciri-ciri tumbuhan yang sudah dewasa yaitu tumbuhnya bunga ya. Jadi alat kelamin pada tumbuhan itu adalah bunga. Gambar di hadapan kalian ini adalah bagian-bagian bunga. Ada korola yang bagian-bagiannya disebut petal dan ada kaliks ya. Nah, ini istilah-istilah yang harus kalian hafalkan. Nah, bagaimana reproduksi secara generatif berlangsung pada tumbuhan? Silahkan kalian simak video ini. Bagian-bagian bunga itu ada yang disebut dengan bunga sempurna dan bunga lengkap. Sempurna kalau dia punya putik dan benang sari, lengkap kalau dia punya bagian-bagian perhiasan bunga dan alat reproduksi. Proses penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Ini bisa dibantu oleh tadi ya, kupu-kupu atau serangga. Pada saat serbuk sari masuk ke kepala putik, sebelumnya serbuk sari itu mengalami pembelahan dulu, yaitu pembelahan mitosis dan meiosis. Satu mikrosporosit akan berkembang menjadi dua inti generatif 1 dan 2, dan inti vegetatif. Nah, kalau di betina, dari satu sel megasporosit akan menjadi 8 sel. Salah satunya adalah sel ovum atau sel telur dan inti kandung lembaga sekunder. Jadi ada 3 sel yang nanti akan dibuahi oleh inti generatif 1 dan 2. Jadi prosesnya, serbuk sari masuk, inti vegetatif buka jalan, kemudian inti spermatozoa 1 membuahi ovum jadi biji, dan inti generatif 2 membuahi endosperma jadi buah. Jadi yang kita makan dalam buah mangga itu adalah hasil pembuahan yang kedua. Karena ada 2 kali pembuahan sehingga disebut dengan pembuahan ganda. Selain secara seksual atau generatif, tumbuhan juga bereproduksi secara vegetatif. Ini adalah perbedaan reproduksi generatif dan vegetatif pada tumbuhan. Nah, untuk vegetatif sendiri ada yang alami dan ada yang buatan. Kalau alami berarti dari
tumbuhan itu sendiri, kalau buatan dibantu oleh manusia prosesnya. Ini yang alami, stolon atau geragi. Jadi akarnya tumbuh di atas tanah. Contohnya apa? Iya, strawberry. Kalau yang ini akarnya ada di dalam tanah. Contohnya seperti jahe-jahean atau kunyit. Ada juga umbi lapis, berlapis-lapis seperti pada bawang ya. Bisa juga pada batang, misalnya seperti kentang. Nah, kalau vegetatif buatan seperti mencangkok, ini pasti perlu bantuan manusia ya. Steak misalnya pada singkong ya, batangnya bisa dipotong-potong, kemudian dari bagian itu menjadi individu yang baru. Bisa juga disambung, bawahnya pohon tomat, atasnya pohon takokak. Atau bisa juga ditempel, menghasilkan pohon mangga yang bervariasi, ada mangga gincu, mangga aromanis, atau bisa dengan cara dirunduk, merunduk. Jadi bagian tanamannya ditanam di dalam tanah. Oke, sekarang waktunya kuis. Siapkan alat tulis kalian. Catat dan jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Gimana? Gampang kan ya tugasnya? Sekarang silahkan kalian kerjakan tugasnya di dalam buku pelajaran IPA. Dan ingat, sekarang sudah harus dibungkus warna hijau semua. Setelah selesai, kalian kumpulkan ke Satgas yang bertugas hari ini. Dan untuk pelajaran hari ini, Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.